Wa yakunu dan terbukti muta'ammidan, ulama akhirat mah muta'abbidan. Muta'abbidan tuh apa tuh? Yang bersandar ala taqlidihi kana nuturkeun li syariatin urusan syariat. Wala basiratihil jala jeung kana paningalna hati dan penglihatan hati. Ini kayaknya harus ditulis nih. Ada taklid yang tidak boleh, ada taklid yang boleh. Taklid yang tidak boleh taklid apa? Ikut-ikutan kita meyakini sesuatu tanpa pernah kita membuktikan sesuatu itu. Itu adanya di bab tauhid. Jadi taklid itu ada dua. Ya, taklid itu ada berapa? Ada dua. Ini taklid syariah, secara ilmu syariat. Ini taklid hakikat, ilmu hakikat. Nah, yang tidak boleh itu taklid pada ilmu ini nggak boleh ini. Kalau kita mau meyakini hakikat, kitanya harus nyebrang dulu ke wilayah hakikat. Ini yang boleh. Apa maksudnya? Ini yang boleh, mengikuti al-a'immah, para imam yang 4 madhab. Oke, mengikuti imam madhab. Nah, karena ini pun bagian dari metode untuk kita sampai kepada siapa? Pada Allah. Oke, metode sampai kepada Allah itu sering Bapak jelaskan. Ada metode syariat, ada metode thariqah, ada metode hakikat. Metode syariat itu yang disebutkan thariqatul madhahib, turukul madhahib atau thariqah madhab. Kalau kita benar sempurna mengikuti madhab Syafi'i misalnya, sampai juga tuh ke Allah. Kalau kita benar mengikuti madhabnya Imam Ahmad, itu benar, atau madhab yang lainnya, itu akan sampai juga pada Allah. Tapi karena kita hidup di generasi iyahnya, Syafi'iyah, Hambaliyah, apalagi Hanafiyah, Malikiyah, itu yang repot. Akhirnya syariat kita susah untuk menjadi sempurna. Lah ini thariqah juga, thariqah madhab. Kalau ini masuknya nanti ke thariqah dzikir. Kalau dalam thariqah dzikir misalnya, dalam thariqah hakikat itu nggak boleh kita taklid. Harus apa? Masuk ke wilayah hakikat itu. Kalau dalam syariat wajib malah mengikuti salah satu madhab yang 4. Pak, saya nggak mau berthariqah, ambil thariqah nggak apa-apa, ambil satu yang syariat asal mampu. Ketika kita nggak mampu, nggak bisa sempurna berthariqah dengan madhab, ambillah thariqah lainnya yang disebut dengan metode dzikir. Nggak sempurna lagi, ambillah metode hakikat. Kita membutuh 3, satu nggak bisa. Para ahli batin pasti dia taklid dengan syariat. Jika ada orang mengaku ahli batin tapi tidak mengikuti salah satu madhab dalam syariat, dipertanyakan kebatinannya, dipertanyakan ilmu tentang hakikatnya. Oke ya. Jadi para ahli syariat, para ahli batin itu hidupnya bersyariatnya taklid dengan madhab yang ada. Begitu juga wa'ala basiratil jala. Ketika dia memutuskan segala sesuatu, memfatwakan segala sesuatu, dia lebih percaya pada dirinya daripada percaya pada bacaan-bacaannya. Dia lebih banyak mengamalkan istafti qalbak wastafti nafsak. Dia lebih banyak mengamalkan bertanya pada ruhaninya daripada bertanya pada bacaan.
Itulah ahli-ahli hakikat. Sebelum dia memutuskan segalanya, mungkin lisannya dia menjawab dengan seadanya, tapi satu masa, satu waktu dia akan berkomunikasi dengan dirinya sendiri untuk menentukan apa yang harus dilakukan. Itulah tanda-tanda ahli akhirat, ulama akhirat. Dia bermadhab, madhab Syafi'i atau madhab Maliki atau madhab Hambali atau madhab yang lainnya, dan dia pun memutuskan segala sesuatu bukan berdasarkan teori-teori bacaannya, tapi bertanya pada ruhaninya. Karena pada hakikatnya ruhani itu tahu lebih dulu daripada apa yang akan terjadi dengan badan kita. Pernah merasakan ragu-ragu? Pernah ya? Merasakan ragu-ragu pernah ya? Atau di hidupnya nggak ada yang pernah merasakan ragu-ragu? Pasti pernah. Ragu-ragu itu kenapa tidak boleh oleh Rasulullah? Da'ma yuribuka ila mala yurib. Tinggalkan keraguan-raguan, karena pada hakikatnya ketika ragu-ragu itu bentrok antara nafsu dengan ruhani kita. Karena misalnya nafsunya pengen, ruhaninya enggak. Karena ruhani tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kita yang tanpa ilmu pada akhirnya mengikuti keraguan itu kajeblos lah kita teh. Da'ma yuribuka ila mala yuribu. Itu teorinya kayak gitu. Jadi ketika ragu-ragu udah dipensif, diam, bertahan. Diam aja. Ragu-ragu nih. Udah diam aja. Jangan ngapa-ngapain. Ragu-ragu ini kayaknya bakal bikin sakit perut deh sambal deh. Iya nih ragu-ragu, beak. Tuh. Nyeri beteng atuh eta mah. Nyeri beteng. Bersyukurlah ketika kita diberikan yang namanya keraguan-raguan, lalu kita paham bahwa ragu-ragu itu sedang bertengkarnya antara nafsu dengan ruhani kita. Pilihlah untuk diam. Kata Nabi, da'ma yuribuka ila ma la yuribu. Gitu Kiai. Lu mau Kiai di dia tuh gegabah. Ya, Kiai Abdan. Oke, ngerti maksudnya? Ya, jadi ulama akhirat itu lagi-lagi dia taklid pada urusan syariat, mengikuti salah satu imam madhab. Ketika dia menuntut sesuatu, dia bertanya dulu pada siapa? Pada qalbunya, pada hatinya. Hakikatnya bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya kayak gimana? Wa a'immatu kasyafi'i wa nahwi kanu ala sitti hisalin kummala. Dan para imam seperti Imam Syafi'i wa nahwihi, dan selain Imam Syafi'i, kanu ala sitti hisalin, kanu terbukti mereka semua ala sitti hisalin kummala, menyempurnakan dengan 6 hal. 6 halnya nanti mungkin dijelaskan ya. Tuh, jadi salah satu siapa? Imam Syafi'i. Mengikuti salah satunya. Zuhdun salahi wal ibadi ilmuhu wa bi'ulumi uqbana fi'atin lil malak. Apa yang pertama? Mengikuti yang pertama zuhdun, zuhud. Salahun, yang kedua itu repeh rapih. Solahun tuh repeh rapih. Apa tuh repeh rapih? Nggak banyak omong. Repeh, apik. Nah, solahun itu. Wal ibadatu, lalu ibadah. Ilmuhum bi'ulumi uqbah. Dan yang keempatnya, ilmunya mereka para ulama bi'ulumi uqbah, yaitu bersungguh-sungguh dengan ilmu akhirat, ilmu uqbah, ilmu tentang akhirat, menuju akhirat, nafi'an, yang sangat bermanfaat, lil mala', untuk seluruh manusia, untuk semuanya. Nah, itu ciri-cirinya.